kata dan bentuk kata. Poin pertama, studi kasus bahasa media dan pendidikan. Perkembangan media massa dan dunia pendidikan telah membawa dampak signifikan terhadap penggunaan bahasa, khususnya pada tingkat kata dan bentuk kata. Bahasa yang digunakan dalam media, baik media cetak, media daring, maupun media sosial, seringkali menjadi rujukan utama masyarakat dalam berbahasa. Di sisi lain, bahasa pendidikan memiliki fungsi normatif dan pedagogis, yaitu sebagai model bahasa baku yang diharapkan dapat membentuk kompetensi linguistik peserta didik. Dalam kajian morfologi, bahasa media dan bahasa pendidikan menyediakan lahan yang sangat kaya untuk studi kasus. Keduanya memperlihatkan dinamika pembentukan kata, variasi bentuk kata, inovasi morfologis, hingga penyimpangan dari kaidah baku. Perbedaan tujuan komunikatif antara media dan pendidikan menyebabkan perbedaan strategi morfologis yang digunakan, terutama dalam pemilihan kata, pembentukan kata turunan, serta penggunaan kelas kata tertentu. Bagian ini membahas studi kasus, penggunaan kata dan bentuk kata dalam bahasa media dan bahasa pendidikan, dengan fokus pada fenomena morfologis yang menonjol, implikasinya terhadap pemahaman bahasa, serta relevansinya bagi kajian linguistik dan pembelajaran bahasa. Bahasa media sebagai laboratorium morfologi. Bahasa media sering disebut sebagai bahasa antara, yaitu berada di antara bahasa baku dan bahasa non-baku. Media massa dituntut untuk menyampaikan informasi secara cepat, ringkas, dan menarik, sehingga seringkali melakukan eksploitasi terhadap sistem morfologi bahasa. Menurut Farclay 1995, bahasa media tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana konstruksi realitas sosial. Dalam konteks ini, pembentukan kata menjadi strategi penting untuk membingkai makna dan menarik perhatian pembaca. Inovasi bentuk kata dalam media. Media seringkali memunculkan kata-kata baru melalui proses morfologis seperti afiksasi kreatif, pemberlakuan, pengetatan, pelonggaran, pemendekan dan akronim, PJJ, pembelajaran jarak jauh, PPKM, pemajemukan baru, banjir informasi, politik identitas. Kata-kata tersebut umumnya berangkat dari bentuk dasar yang sudah dikenal, tetapi dikembangkan menjadi bentuk turunan dengan makna yang kontekstual dan aktual. Dalam perspektif morfologi, fenomena ini menunjukkan produktivitas sistem afiksasi dalam bahasa Indonesia. Pergeseran makna dan kelas kata dalam bahasa media. Salah satu ciri khas bahasa media adalah terjadinya pergeseran makna dan kelas kata. Kata yang secara tradisional termasuk dalam satu kelas kata dapat mengalami perluasan fungsi akibat tuntutan gaya jurnalistik. Contoh, viral, adjektiva, menviralkan, verba, tren, nomina, ngetren, verba informal, konten, nomina, mengontengkan. Proses ini menunjukkan bagaimana bentuk kata dalam media tidak hanya mengalami derivasi tetapi juga reanalisis kelas kata. Aronoff dan Freudemann 2011 menyebutkan fenomena ini sebagai kategori changing derivation yang mencerminkan fleksibilitas sistem morfologi dalam merespon kebutuhan komunikasi. Bahasa media dan tantangan kebakuan. Dari sudut pandang pendidikan bahasa media sering dipandang problematis karena mengeburkan batas antara bahasa baku dan non-baku, mempercepat penyebaran bentuk kata tidak baku, mempengaruhi kebiasaan berbahasa peserta didik. Namun, dalam perspektif linguistik deskriptif, bahasa media justru merepresentasikan dinamika alami bahasa.
Alwi dan kawan-kawan menegaskan bahwa kebakuan bahasa bukanlah sifat inherent bahasa, melainkan hasil kesepakatan sosial dan institusional. Oleh karena itu, studi morfologi terhadap bahasa media perlu dilakukan secara kritis dan seimbang, tidak semata-mata normatif tetapi juga analitis. Bahasa pendidikan dan standarisasi bentuk kata. Berbeda dengan bahasa media, bahasa pendidikan berfungsi sebagai penjaga dan penyebar norma kebahasaan. Buku teks, modul pembelajaran, dan dokumen akademik umumnya menggunakan bahasa baku yang telah distandarisasi. Dalam konteks morfologi, bahasa pendidikan dicirikan oleh penggunaan bentuk kata baku, konsistensi afiksasi sesuai kaidah, penghindaran bentuk non-standar, dan slang. Contoh, pembelajaran bukan pembelajaran bukan pembelajaran, penilaian, nilaiin bukan nilaiin, ketidaksesuaian bukan nggak sesuai. Standarisasi ini penting untuk membangun kesadaran morfologis peserta didik, terutama dalam memahami hubungan antara bentuk dasar dan bentuk turunan. Studi kasus kata turunan dalam buku teks pendidikan. Buku teks pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dan perguruan tinggi, menunjukkan kecenderungan penggunaan kata turunan yang bersifat abstrak dan akademik. Contoh kata yang sering muncul: pemahaman, pengembangan, implementasi, evaluasi. Kata-kata tersebut umumnya dibentuk melalui afiksasi dan pemajemukan dengan tingkat kompleksitas morfologis yang relatif tinggi. Menurut Halliday 2004, bahasa pendidikan cenderung menggunakan nominalisasi, yaitu proses mengubah verba atau adjektiva menjadi nominal abstrak untuk membangun wacana ilmiah. Dari sudut pandang morfologi, nominalisasi ini memperkaya kosakata akademik, tetapi juga dapat menjadi hambatan pemahaman bagi peserta didik jika tidak disertai penjelasan yang memadai. Bentuk kata seperti pembelajaran daring dan kelas virtual menjadi bagian dari bahasa pendidikan setelah masif digunakan di media. Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara bahasa media dan bahasa pendidikan bersifat permeable, terutama pada tingkat leksikal dan morfologis. Implikasi bagi kajian morfologi. Studi kasus bahasa media dan pendidikan memberikan sejumlah implikasi penting bagi kajian morfologi. Menunjukkan produktivitas dan fleksibilitas sistem pembentukan kata, mengungkap hubungan antara bentuk kata dan konteks sosial, menegaskan peran institusi dalam standarisasi bahasa, menjadi dasar pengembangan bahan ajar linguistik yang kontekstual. Haspelmath dan Sims 2010 menekankan bahwa morfologi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan bahasa nyata, language use. Oleh karena itu, analisis bentuk kata dalam media dan pendidikan sangat relevan untuk memperkaya kajian teoritis sekaligus aplikatif. Implikasi pedagogis. Dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia dalam bahasa asing, studi kasus ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran morfologi siswa, melatih kemampuan membedakan bentuk baku dan bentuk tidak baku, mengembangkan literasi kritis terhadap bahasa media. Guru dan dosen dapat menggunakan teks media sebagai bahan ajar untuk menganalisis proses pembentukan kata, lalu membandingkannya dengan penggunaan kata dalam teks pendidikan. Pendekatan ini menjembatani teori linguistik dengan praktik bahasa nyata. Sebagai penutup, studi kasus bahasa media dan pendidikan menunjukkan bahwa kata dan bentuk kata tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan komunikasi dan konteks sosial. Bahasa media merepresentasikan inovasi dan dinamika morfologis,
sementara bahasa pendidikan berperan sebagai penjaga norma dan kebakuan. Melalui kajian morfologi, perbedaan dan interaksi antara kedua ragam bahasa ini dapat dipahami secara lebih objektif dan ilmiah. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi linguistis, tetapi juga bagi pendidik, pembuat kebijakan bahasa, dan masyarakat luas dalam menghadapi tantangan kebahasaan di era digital. Sampai jumpa pada poin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.